Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you all my beloved student? Bagaimana kabar kalian, anak-anakku tercinta? Hopefully you not get bored to meet me. Ibu harap kalian gak bosan ya ketemu Miss Deska ya. Welcome again with me Miss Deska. Selamat datang kembali dengan Miss Deska ya. Today is ICT's English Day. Hari ini harinya pelajaran bahasa Inggris ICP. Are you ready? Sudah siap lah? Good. Bagus sekali, Nak. Okay, please prepare your English textbook. Tolong siapkan buku teks bahasa Inggrisnya ya, Nak ya. Okay. And open page 60. Dan buka halaman 60 ya. Good. And I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar ya. Okay, which one? This one. Okay, good. Let's start from page 60, right? Ya, kita mulai dengan halaman 60 ya. Okay, this is page 80. 80. Okay, halaman 60. The title is, judulnya adalah Use determiners a, the, this to indicate what or where something is. Jadi, judulnya adalah menggunakan determiner a, the, this, dan this untuk mengindikasikan apa dan di mana sesuatu. Okay. Read the story below. Nah, kamu suruh baca nih kisah atau cerita di bawah ini. Anne is having a birthday party. Or you can say, atau kamu bisa mengucapkannya dengan Anne is having a birthday party. Nah, ini bisa dibaca atau ya. This is determiner. Nah, ini nih yang determiner. She is 6 years old today. Anne told her mother she would like a special cake for her 6th birthday. She said she wanted a birthday cake with 3 layers. A large layer on the bottom, a medium-sized layer in the middle, and a small layer on the top. Her mother went into the kitchen. She is very happy because her mother baked her cake exactly like she wanted. Ini menceritakan tentang si Anne ya, yang sedang berulang tahun nih dan akan memiliki pesta ulang tahun. Ya, minta dibuatkan kue ulang tahun yang spesial. Okay? But today we're not going to talk about Anne. Tapi hari ini kita nggak bicara tentang si Anne ya. We are going to talk about determiner. Jadi hari ini kita akan bicara tentang determiner. So what is determiner? Jadi apa sih itu determiner? Okay, pay attention. Tolong perhatikan ya. Determiners in English. Determiner are used in front of noun. Nah, determiner itu digunakan di depan kata benda to indicate whether you are referring to something specific. Nah, digunakan untuk mengindikasikan bahwa kamu ingin atau menyukai, lebih suka jika menyampaikan sesuatu itu lebih spesifik, ya, lebih detail tentang bendanya, or something of a particular type, atau bagian tertentu dari benda itu, noun. Ya, jadi kata kuncinya adalah di sini noun. Determiner adalah modifikasi daripada noun atau kata benda, memberi keterangan lebih, ya, memberikan sesuatu yang spesifik tentang benda tersebut. Okay? Okay. Well, we also going to learn about this and this. Nah, berikutnya juga kita akan belajar tentang this dan this. Okay? Let's skip this. Yuk kita skip dulu, kita lewati nih halaman ini. Let's go to the next slide or page. Kita ke halaman dan slide berikutnya ya. Okay, this is page 62. Ini halaman 62 ya, Nak. Choose an or the. Use the for something specific.
Nah, ini determiner nih. Kita sudah langsung ini ya, ditunjuk untuk mengerjakan soal. Cuma dikasih tahu sedikit nih ya nak ya. Oke, jadi and dan the itu bagian dari determiner, yaitu spesifik informasi tentang suatu benda. Jadi apa itu and dan the? Is used in front of a singular countable noun. Nah, ini digunakan di depan benda yang bisa dihitung tunggal atau jumlahnya cuma satu. Misalnya sebuah buku, a book. Oke? Atau satu orang, atau satu hewan, atau satu benda. Pokoknya jumlahnya satu atau singular dan bendanya bisa dihitung. Untuk memberitahukan bahwa spesifik, ya, bendanya ada berapa? Satu. Lebih spesifik ya, bukan cuma buku loh. Ya, diberikan informasi tambahan, bukunya cuma satu. Nah, itulah determiner. Yang salah satunya adalah a. We don't use a before uncountable or plural noun. Nah, kita nggak boleh menggunakan a ini di depan kata benda yang nggak bisa dihitung. Contohnya water, air nggak bisa dihitung kan? Nah, makanya dia nggak bisa pakai a water, nggak boleh. Oke. Or plural nouns, atau bendanya lebih dari satu, itu nggak boleh pakai e, karena e artinya satu. Oke. If a noun start with a consonant sound, nah, jika bendanya diawali huruf konsonan, maka dia harus diawali dengan e, bukan en. Ini antara perbedaan e dan en. Sama-sama artinya satu, sama-sama digunakan sebagai determiner untuk memberikan informasi yang lebih spesifik bahwa jumlah bendanya itu cuma satu di awal kata bendanya dan untuk benda yang bisa dihitung, tapi perbedaan antara e dan en adalah, nah ini tergantung dari bendanya nih. Kalau bendanya diawali konsonan atau huruf mati, maka menggunakan e. Tapi kalau bendanya diawali huruf hidup atau bunyinya seperti huruf hidup, maka menggunakan en. Contohnya nih, a cat. Nah, diawali huruf konsonan, maka dia menggunakan e, bukan en. Berbeda dengan apple. Karena apple diawali huruf vokal, atau vowel or sound like vowel, nah, atau bunyinya seperti huruf hidup, maka diawali dengan en. Miss, mana sih yang bunyinya seperti huruf hidup? Yang ini nih nak nih. Ini kan diawali huruf konsonan ya atau huruf mati ya. Loh, harusnya berarti pakai e dong, Miss. Iya, tapi ini dibacanya bunyinya seperti huruf hidup. Ya, bunyinya seperti huruf hidup. Ini tuh dibacanya hour. Walaupun tulisannya hour. Dibacanya hour. Karena dia bunyinya seperti huruf hidup, maka dia menggunakan en, bukan e. En, bukan e. Oke, sampai sini Bu Ara paham ya? Karena e dan en digunakan untuk memberikan informasi bahwa bendanya cuma satu dalam jumlah, lalu bendanya bisa dihitung, lalu perbedaan e dan en hanya dilihat dari kata bendanya. Jika diawali konsonan atau huruf hidup, gunakanlah e. Jika diawali huruf vokal atau vowel atau yang bunyinya seperti vokal, maka kamu menggunakan en. Oke, good. Selanjutnya ada the. The, we use the in front of all noun. Kita menggunakan the ini di depan kata benda juga, karena ini juga determiner. It doesn't not matter whether the noun are singular or plural. Ini nggak masalah. Mau bendanya tunggal atau bendanya lebih dari satu atau jamak. Baik bendanya itu bisa dihitung, countable. Nih yang ini sayang nih. Ya, benda bisa dihitung itu namanya countable.
able, countable. Dari asal katanya count, hitung, able bisa dihitung. Maupun yang tidak bisa dihitung, uncountable. Nah, jadi kalau the ini bisa dipakai. Mau dia tunggal kek, jamak kek, mau bendanya bisa dihitung kek, nggak bisa dihitung kek, boleh dipakai. Bedanya dengan en dan apalagi? Nah, ini dia spesifik. Spesifik dan unik. Kalau dan en cuma memberitahu bahwa bendanya satu. A book, sebuah buku. Buku yang mana? Nggak tahu. Pokoknya sebuah buku. Bisa buku yang di sekolah, bisa buku yang di rumah Miss Deska, bisa buku punya Miss Deska, bisa buku punya murid, dan entah, pokoknya nggak jelas. Kalau itu hanya memberikan informasi dalam jumlah saja. Tapi kalau sudah menggunakan the, tertentu. The book. Buku yang mana? Yang ini loh. Buku yang ini loh. The book. Udah tertentu. Maka, nah ini perbedaannya disebut sebagai indefinite article untuk yang dan en, dan definite article. Nah, ini tuh en, dan the itu disebutnya article. Bagian daripada determiner. Nah, akan kita bahas selanjutnya. Karena determiner akan terdiri lagi dari beberapa. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kok diulang-ulang lagi. Nggak usah paham sekarang, nggak apa-apa. Enak ya? Oke. Nah, ini artikel nih. 3 ini namanya artikel dalam bahasa Inggris. Dibagi lagi menjadi 2 artikel itu. Ada yang indefinite, tidak tertentu, belum tahu yang mana. A book, sebuah buku yang mana, nggak tahu. Dan yang definite article, yang tertentu, nih pakai the. Contoh nih, gambarnya pakai ini. A thief, seorang pencuri. Pencuri yang mana? Nggak tahu, bisa pencuri manapun. Penulis maupun pembacanya nggak tahu pencuri yang mana, pokoknya seorang pencuri aja. Nah, berbeda dengan definite article, ya artikel yang tertentu pakai the thief. Yang ini nih pencurinya. Pencuri yang mana? Yang ini nih. Ya, penulis maupun pembaca paham pencuri yang mana, yang tertentu nih, yang ini nih. Oke, itu bedanya ya antara en, dan the. Nggak apa-apa, belum ngerti, nanti bisa diulang kembali. Oke, tetap semangat, keep the spirit. Good. Oke, next. Berikutnya yuk. Oh, sebelumnya, ya kita baca deh catatan dari buku deh, walaupun nggak jelas banget. Oke, kita baca ya. Nanti kalau nggak dibaca, salah lagi. Use the for something specific. Nah, katanya menggunakan the untuk sesuatu yang lebih spesifik lagi. Nah, berarti masih luas juga ya, karena termasuk determiner dong. Sedangkan determiner ada banyak. Ya, sudah dijelaskan tadi ya, nak ya, sama ibu ya, nak ya. A or an for something general, katanya. Dan an itu untuk sesuatu yang masih umum. Oke, this is from your book. Ini dari bukumu ya, nak ya. Oke, next. Berikutnya. This is page 63. Oh, don't forget. You have to do the exercises. Kamu harus mengerjakan latihan-latihannya ya, nak ya. Because the material will not be understand. Karena semua materi ini nggak akan kamu pahami jika kamu nggak mencoba latihannya. If you did not try the exercises, ya. Jadi kalau kamu nggak coba latihannya, cuma teori saja. Tapi giliran masuk ke pertanyaan, bingung sendiri. Dicoba latihannya. Please do the exercise. You don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulin kok ke Miss Deska. Ya, I trust you. Ibu percaya sama kalian. Oke, good. Lanjut yuk. Kita lanjut nih ke halaman 63 nih. This is page 63, halaman 63. Use demonstrative pronouns this and this to indicate things. Ya, sekarang kita belajar tentang kata ganti tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia nih, ada ini, ada itu. Cuma 2 aja. Tapi kalau di bahasa Inggris ada this, that, ini, itu. Tapi kalau bendanya satu, pakainya this, that,
Tapi kalau bendanya lebih dari satu, pakainya apa ya? Pakainya this and those. Nah, kalau bahasa Inggris beda kayak pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, yuk kita bahas tentang this and these. Yang tulisannya beda ya, Nak. Pengucapannya hampir sama, cuma tulisannya beda. Apa sih bedanya? Yuk kita kupas. Oh, dikupas. Oke, Ibu ulang lagi tentang tadi determiners karena this dan this ini termasuk ke dalam determiner. Tadi determiner adalah ya kata yang ada di depannya kata benda untuk memberikan informasi tambahan tentang benda tersebut agar menjadi lebih spesifik atau lebih ke bagian tertentunya. Ya, Nak ya. Nah, tadi Ibu bilang, Ibu akan bahas bahwa determiner itu ada banyak tipenya. Kita baca dulu yuk pengertian lain dari determiners. Determiners are a kind of known modifier. Jadi katanya determiner ini adalah suatu tipe modifikasi kata benda. Tuh, dimodifikasi kata bendanya. Ya, tidak cuma buku. Buku yang mana? Ini bukunya jumlahnya 1. Terus bukunya warna apa? Warnanya merah. Bukunya punya siapa? Punya saya. Nah, itu determiner. Karenanya macam-macam determiner ada banyak anakku. Nah, ini diantaranya ada article. Nih, yang tadi Ibu sebut nih article. Ya, ada dan n. Indefinite article. Ya, artikel yang tidak tertentu. Dan definite article. Pakai the. Nah, benar kan? Ini adalah bagian dari determiner. Nah, sekarang nih yang this dan this ini adalah demonstratif. Bener nggak nih? Ada ya. Berarti ini termasuk ke dalam determiner. Kayaknya Miss Siska ngomongnya cepetan ya. They describe the position of an object seen from the speaker point of view. Nah, kalau tadi ya Nak ya, artikel itu memberitahu bahwa jumlahnya 1 ya, atau udah umum masih umum atau sudah tertentu. Nah, untuk determiner yang lain yang demonstratif adalah menunjukkan posisi suatu objek atau benda. Posisinya di mana? Di sini, this. Posisinya di mana? Di sana, that. Bendanya ada berapa? Kalau 1 pakainya this. Kalau lebih dari 1 pakainya this. Kalau di sana bendanya 1 pakainya that. Lebih dari 1 bendanya di sana namanya apa? Those kata tunjuknya. Nah, ini anak ya. Ada namanya demonstratif. Jadi, saat kamu memodifikasi kata benda dengan yang disebut namanya determiner, nah tadi Ibu bilang kan ya, Nak ya, kita memberi informasi tambahan. Ya, Nak ya, apakah bendanya tunggal dan tidak tentu, atau bendanya bisa tunggal, bisa jamak tertentu, atau jumlahnya untuk yang countable bisa pakai many, atau a little, atau a bit, ini dalam jumlah. Ada untuk menunjukkan posisinya, ada jumlahnya yang tertentu, misalnya dengan menggunakan angka 1, 2, 3, and etc. dan lain-lain. Atau urutannya. Ini buku keberapa ya, Miss? Ini buku ketiga. Menggunakan ordinal number. Menggunakan angka ordinal nih, angka urutan nih. First, second, third, etc. Dan lain-lain. Ada lagi distributive ya. Pembagiannya. Apakah all, bagiannya, all, semua, both, dua-duanya, dan lain sebagainya. Posesif, menunjukkan informasi tambahan, punya siapa? Punya saya, mine, atau my book, yours, your book. Nah, ini dan seterusnya ya, Nak ya. Kalau dibahas semua determinernya nanti waktunya habis. Oke, next. Kita akan materi this dan those. This dan those benar. Oke, we divide them into singular and plural. Ya, kita bagi dulu menjadi tunggal dan jamak ya, Nak. Oops, sorry.
Kita bagi dulu menjadi tunggal dan jamak. Oke. Lalu yang tunggal ini ada this dan that. This if the object is near from the speaker. Jadi this atau ini digunakan jika bendanya atau objeknya deket nih sama pembicara nih. Lihat nih, deket ya. Dia nunjuk ya. This, ini. Bendanya satu. Lalu kalau bendanya jauh dari si pembicara, if the object is far from the speaker and the object is only one. Nah, jika bendanya jauh dari pembicara dan bendanya cuma satu, maka menggunakan kata that. Itu, ini, itu, ini. This, that, this, that. Itu jika bendanya satu. Bagaimana jika bendanya lebih dari satu atau jamak? Jika dekat, kamu menggunakan this. Pengucapannya hampir sama, tulisannya berbeda. Or apples. Nah, lihat nih, bendanya lebih dari satu pakai S. Ya. Kalau bendanya lebih dari satu tapi jauh, apa pakai that? Enggak, pakainya those or apples. Itu tuh apel. Apelnya lebih dari satu. Oke, jadi sudah tahu ya perbedaannya ya nak ya. Oke, dan harus diingat, jika bendanya satu diikuti is dan artikel an or ya, dan jika bendanya lebih dari satu menggunakan apa ini namanya to be-nya, to be or, dan kata bendanya diakhiri dengan s. Oke, untuk bendanya jamak menggunakan to be or dan bendanya tambahkan s. Oke, good. And which one from me? Tambahan dari Miss Deska ya nak ya. Nafas dulu. Oke, tambahan dari Miss Deska adalah ini demonstratif nih, menunjukkan posisi objek. This tambahannya adalah this for people and things that are near to the speaker. Untuk benda dan orang. Boleh juga nunjuk orang nak yang dekat dari pembicara atau yang mendengarkan. Yang kedua, to introduce someone. Untuk mengenalkan seorang. This is Abi misalnya. Ya, untuk mengenalkan orang boleh menggunakan this. Karena orangnya pasti dekat dong, nggak dikenal orang jauh. Kalau jauh juga boleh kenalin. That is. Nah, tapi berarti nggak kenalin ya. Cuma nunjuk. Oke, third, ketiga. On the phone to introduce yourself. Atau saat nelpon nih. Untuk memperkenalkan diri sendiri. Hello, this is Miss Deska speaking. Halo, ini Miss Deska nih yang bicara. Pakainya this. Oke, good. Number 4. To talk about things that are near in time. Untuk membicarakan sesuatu yang dalam waktu dekat. Good? Okay. Number 5. With in-time phrases such as this summer, this winter, this week, and etc. Nah, untuk menunjukkan frase waktu. Ya, misalnya musim panas kali ini, musim panas ini, musim dingin ini, ya nak ya. Ini contohnya nih. Minggu ini, tahun ini. Oke. 6. To refer to something that is going to happen in the future. Atau merujuk ke sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Or something that we are going to say or do. Atau kita, atau sesuatu yang akan kita katakan atau kita lakukan. Bisa belibet. Oke, bagaimana dengan that? Keterangan untuk that. First, yang pertama, for people and things that are not near to the speaker or listener. Nah, that itu untuk benda atau orang yang jauh dari pembicara atau yang mendengarkan. Second, yang kedua, to talk about things that are future away in time. Atau kita membicarakan sesuatu yang masih jauh waktunya. Berikutnya, ketiga, to refer back to something that has just happened. Atau yang sudah terjadi baru saja. Oke, please continue by yourself. Tolong dilanjutkan nanti dengan dirimu sendiri ya nak ya.
Because we are limited in time. Karena waktunya terbatas. Okay. I will explain about the type of the sentence. Ibu akan menerangkan tentang jenis kalimatnya nih, oke? Jenis kalimatnya ada kalimat positif, ada negatif, and interrogative. Ada kalimat positif ya nak ya, kalimat yang menerangkan, affirmative, dan ada kalimat negatif, kalimat yang menyangkal, enggak kok. Dan kalimat interrogatif itu kalimat tanya. Nanya nih Miss Deska nih, what is this? Karena deket dan cuma satu, maka Miss Deska pakai this dan pakai is. What is this? Apa ini? Apa ini? Ingat ya, kalau bertanya isnya di depan. Nah, jawab deh. Dijawab kalimat positif. This is an apple, Miss. This is an apple. Nah, this-nya balik lagi ke depan nih. Kalau kalimatnya positif, is-nya di belakang this. Karena cuma satu, pakai n ya. Kenapa pakai n, Miss? Bukannya pakai e? Karena apple diawali dengan e, vokal. Oke. Nah, sekarang menyangkal. Itu bukan apple, Miss. Kalimat menyangkal ya, negatif sentence ya. This is not an apple. Kalau menyangkal tinggal tambahin not di belakang is-nya ya, nak. Atau kamu bisa menyatakan dengan this isn't an apple. You can say it this one. You can say it like this. This isn't an apple. Nah, atau kamu bisa ucapinnya kayak gini. This is an apple. Nah, isn't is contraction of is not. Nah, isn't ini adalah singkatan dari is not. Oke, good. Now let's go to the plural. Nah, sekarang kita ke yang jamak nih. Miss Siska nanya lagi. Nanya mulu Miss Siska ya. Kurang kerjaan kayaknya nih orang. Miss Siska nanya lagi. What are these? Beda Miss nanyanya. Tadi pakai what is this? Sekarang kenapa pakai what are these? Karena ini bendanya deket, tapi jumlahnya lebih dari satu. Karena itu berbeda penggunaannya. Tidak lagi pakai is, tapi pakai are. Tidak lagi pakai this yang tulisannya seperti ini, tapi dengan tulisan yang seperti ini. What are these? Karena Bu Deska lihatnya bendanya lebih dari satu. Nah, jawab deh sama Kak Syamil. These are apples. Miss, ini tuh apel-apel, Miss, kata Kak Syamil. Lalu kata Kinara, no, these are not apples. Miss, ini tuh bukan apel, Miss. Gitu ya. Disangkal sama Kinara. Atau Kinara juga bisa bilang, these are an apple, Miss. Ini bukan apel-apel, Miss, katanya gitu. Nah, itu bentuk kalimat positif, negatif, and interrogative sentence. Ya, oke. I think it's enough. Bisa cukup ya. Masih ada nggak sih, Miss? Oh no, nggak ada, Miss. Oke. What had we learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yes, good. Ya, bagus sekali. We learned about determiner. Kita bicara tentang determiner. Determiner is modifier of noun. Jadi, determiner adalah modifikasi dari noun. The position of the determiner is in the front of the noun. Posisinya di depan bendanya. Give more information about the noun. Memberikan informasi tambahan tentang kata bendanya. Okay? And determiner that we learn today are, dan determiner yang kita pelajari hari ini adalah a or e, ada determiner e atau e, lalu n, lalu the, lalu this dan this. Okay? Very good. I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu paham ya penjelasan Ibu ya. Hopefully. Insyaallah, Miss. Amin ya rabbal alamin. Because English is easy. Karena bahasa Inggris itu mudah ya. Jadikan doa. Amin kan? Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Oke. Thank you so much for watching me. Terima kasih banyak sudah menonton. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dear.